Harapannya kita bisa survive, kita bisa berkembang di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Karena pada dasarnya dalam setiap kesulitan yang dihadapi orang lain itu ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Peternak Muda Padi. Lama sudah saya tidak bikin video model seperti ini. Ini sampai tripod saya banyak sarang laba-labanya karena tidak pernah kepakai. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait kondisi perkelincian saat ini. Nah, di sini nanti juga akan saya berikan beberapa solusi yang saya ambil dan diambil oleh beberapa teman, sebagian teman, untuk tetap bisa survive di tengah kondisi yang semakin sulit seperti ini dan untuk tetap bisa berkembang. Oke, simak terus videonya. Untuk teman-teman sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Peternak Muda Padi. Oke teman-teman, jadi langsung to the point saja ya. Untuk kondisi perkelincian saat ini sedang lesu. Ini harus saya sampaikan, saya akui. Apakah ini hanya terjadi di lingkungan saya saja, di daerah Padi dan sekitarnya, ataukah terjadi di seluruh Indonesia ini, ya saya kurang paham. Tetapi secara umum saya lihat itu sedang drop, ya, sedang lesu perkelincian. Nah, paling yang membedakan hanya sejauh mana harga itu drop, ya. Ada yang mungkin dropnya hanya sedikit, ada yang sampai jauh, ya mungkin seperti itu saja perbedaannya. Dan ini dimulai sejak awal COVID kalau saya amati. Jadi sejak awal COVID itu harga kelinci drop, apalagi awal-awal itu, ya waktu pasar ditutup dan sebagainya, itu memang susah sekali. Sudah ada perbaikan tetapi belum signifikan, ya sampai saat ini belum signifikan. Biasanya ya kalau musim kemarau seperti ini itu ada peningkatan harga, ya tapi sejauh ini belum terlihat. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada peningkatan harga. Kemarin sempat sedikit meningkat tapi tidak selang begitu lama drop lagi, ya. Nah, di samping itu, ya, di samping harga yang drop itu tadi, harga pakan pabrikan itu semakin naik. Dan ini menyebabkan beberapa dari teman-teman sekalian yang beternak kelinci, ini khususnya di daerah saya ya. Jadi saya mengamati yang ada di lingkungan saya, Padi dan sekitarnya, itu banyak yang gulung tikar atau istilah Jawanya kukut karena rugi, ya. Karena rugi. Sehingga memutuskan untuk gulung tikar, untuk berhenti ternak kelinci. Nah, itu yang kita hadapi saat ini. Jadi suka dukanya tetap saya sampaikan di channel ini. Jadi sifatnya edukasi ya ini. Jadi kalau kemarin punya masalah terkait penyakit, kendala-kendala teknis juga saya upload. Kalau sudah ketemu caranya saya upload, ya. Kalau belum ya belum saya upload memang. Jadi problemnya di samping masalah teknis dalam beternak kelinci, masalah pemasaran juga ada, ya. Jadi perlu perlu dilihat secara lebih dalam lagi. Makanya kalau ada orang yang komen, yang tanya soal bagaimana pemasaran, bagaimana potensinya, bagaimana kendalanya, itu saya sering menjawab untuk melihat di lingkungan sekitar dan sumber daya yang ada atau yang Anda miliki, ya, karena di setiap orang itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda dan menghadapi problem yang berbeda-beda, dan itu yang bisa memetakan adalah Anda sendiri, ya. Misal kalau di padi, ya, ini untuk harga hias itu sedang drop, tapi kalau untuk pedaging itu masih stabil, ya. Itu kan yang bisa tahu itu kan kita sendiri ya, yang ada di lingkungan itu. Kalau saya ditanya oleh orang Banyuwangi misalnya atau orang Jawa Barat, ya saya tidak tahu kondisi di sana bagaimana. Makanya saya sarankan untuk mengamati di sana bagaimana, ya, atau bertanya di para peternak atau komunitas pecinta kelinci yang ada di sana untuk melihat secara detail dan lebih real. Kalau saya yang menjawab kan pandangan secara umum, belum tentu itu berlaku di daerah atau untuk Anda, ya. Jadi mohon maaf kalau jawaban saya itu secara umum saja.
Nah itu ya teman-teman yang kita hadapi dalam kondisi saat ini. Nah tetapi saya tidak ingin mengeluh saja ya, karena kalau kita mengeluh saja nanti kita tidak menemukan solusi ya. Kalau memang kondisinya sedang drop ya, harganya sedang turun, sebagai gambaran saja ini, kalau dulu sebelum COVID itu kalau saya jual sapian rek ya, rek lokal itu ke pengepul itu bisa sampai 35.000 per ekor. Tapi sekarang 30 saja berat. Berat 30.000 per ekor itu berat untuk rek lokal ya, bukan rek yang pure yang BC dan lain sebagainya. Karena saya tidak berorientasi ke sana. Jadi ada penurunan harga. Nah, ya karena harganya turun mau gimana lagi, kita harus mengikuti ya. Kita harus mengikuti ya, istilahnya kita ikut arus tetapi jangan sampai tenggelam. Ingat itu. Kita boleh ikut arus tapi jangan sampai tenggelam. Jadi kita harus tetap punya pendirian-pendirian, kita harus tetap punya upaya agar kita bisa survive ya di arus yang deras tadi. Jadi jangan sampai hanya ngikut saja. Oke. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan ya supaya bisa bertahan di kondisi yang sulit seperti ini, supaya bisa survive bahkan bisa berkembang. Itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh sebagian teman dan yang saya lakukan. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat kira-kira mana yang cocok yang bisa diambil. Nah, kalau yang teman-teman lakukan ya, teman-teman peternak itu sekarang kalau saya lihat itu mulai mencari-cari pakan ya, terutama ini yang menggunakan pakan pabrikan ya. Jadi dia mulai mencari brand pakan yang kira-kira itu harganya di bawah yang sudah ada ya. Banyak, kemarin ada salah satu teman yang mencoba cari pakan ya, bukan secara sengaja sih, tapi dia ketemu dengan salah satu peternak di Klaten ya. Kemudian ada salah satu merek pakan yang digunakan dan itu harganya relatif lebih murah dan ini sedang dicoba. Jadi ada beberapa merek pakan baru ya kalau saya amati semenjak adanya kenaikan harga pakan yang umum kita gunakan ya. Jadi misalnya sebelum kondisi seperti ini kita biasa pakai merek A ya. Nah, berhubung kondisi semacam ini merek A semakin naik, jadi teman-teman itu mencoba mencari merek pakan kelinci yang lain ya. Ada banyak lah ya, saya tidak mungkin menyebutkan mereknya satu-satu. Ya itu salah satu solusi yang dicari oleh teman-teman sekalian ya. Jadi mencoba mencari merek pakan lain yang bisa menekan harga. Nah, kalau saya itu saya masih mengandalkan bank pakan ya. Kalau kemarin di video sebelumnya saya menanam rumput odot. Oh ya, dan kemarin juga saya janji ya tentang bagaimana teknik menanam rumput odot supaya hasilnya maksimal. Mungkin setelah ini nanti saya bikinkan videonya ya, setelah video ini. Nah, jadi beberapa hal yang bisa kita upayakan untuk tetap bisa survive adalah dengan menekan biaya produksi, biaya operasional ya. Nah, ini pakai apa? Itu sebenarnya yang bisa menjawab adalah diri kalian sendiri ya. Potensi apa yang bisa Anda ambil ya, yang bisa Anda manfaatkan sehingga Anda bisa survive di kondisi yang sulit seperti ini. Nah, itu yang bisa menjawab sebenarnya adalah diri Anda sendiri. Kalau yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagai contoh ya. Ada teman yang mensiasatinya dengan mencari brand pakan lain yang lebih murah ya. Ada yang bikin bank pakan seperti saya ya. Kalau kemarin itu tidak ada target ya, asal tanam. Sekarang melihat kondisi yang tidak kunjung baik ini ya, saya target. Artinya saya harus punya banyak bank pakan, minimal bisa menekan 50% biaya produksi ya. Jadi target saya pagi itu pelet, sorenya itu hijauan ya. Kalau kemarin belum bisa secara rutin, alhamdulillah untuk sekarang itu mulai bisa rutin ya. Saya upayakan untuk rutin karena memang mengingat harga kelinci yang seperti itu. Kalau kita full pakai pelet
ya istilahnya cuma sambatan gotong royong, tanpa ada hasil yang kita bisa nikmati. Ya mungkin ada hasil tapi tidak maksimal gitu aja ya, itu teman-teman. Nah di samping itu ya ini antara tega nggak tega ya. Jadi untuk kelinci-kelinci saya push, saya dorong untuk produktivitasnya. Jadi untuk kelinci yang beranak di bawah 5 ke bawah itu langsung saya kawinkan lagi ya, untuk meningkatkan produksi. Tentu ini tidak terus menerus ya, karena kalau terus menerus juga kasihan, harus ada jedanya ya. Nah itu yang saya lakukan sehingga untuk produktivitasnya itu meningkat. Ini saya dapatkan itu dari, saya lupa channelnya apa, saya pernah menonton itu, beliaunya itu ternak sudah skalanya besar ya, ratusan induan, dan dia menerapkan itu. Jadi kalau beranak 5 ekor ke bawah itu langsung dikawinkan lagi ya, tapi kalau 5 ke atas itu tidak dikawinkan lagi ya, kasihan karena sudah banyak, sudah tergolong normal ya. Kalau 5 ke bawah kan tergolong sedikit, nah itu bisa dikawinkan lagi. Nah itu upaya untuk meningkatkan hasil panen ya. Jadi kita bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Untuk terkait dengan bank pakan itu tidak melulu kita harus menanam ya. Kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian atau mungkin apalah potensi yang ada di sekitar kita, yang itu kita manfaatkan dengan upaya untuk menekan biaya produksi atau biaya operasional. Contoh ini di video-video saya yang dulu, saya pernah menggunakan ampas ketela dicampur dengan katul, itu juga pernah ya. Tetapi semakin banyaknya kelinci yang saya punya itu tidak efektif di waktu. Kalau untuk menekan biaya pakan itu bisa, tapi efektivitas di waktu itu nggak bisa, karena saya kan pagi berangkat kerja, pulang sore, itu kan kalau harus tiap pagi mencampur kemudian memasukkan ke satu-satu itu susah. Termasuk desain seperti ini juga intinya untuk mengefektifkan waktu dalam proses merawat kelinci-kelinci saya. Nah itu sebenarnya bisa digunakan untuk menekan biaya produksi atau biaya operasional. Bisa menggunakan ampas tahu ya, bagi yang dekat dengan itu. Kalau di daerah saya nggak ada, jadi saya nggak pakai itu. Ampas ketela itu ada ya, saya pernah pakai itu ya. Jadi mungkin limbah-limbah pertanian bisa kita manfaatkan, kita olah untuk menjadi cadangan atau menjadi bank pakan, sehingga kita bisa menekan biaya operasional. Harapannya kita bisa survive, kita bisa berkembang di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Karena pada dasarnya dalam setiap kesulitan yang dihadapi orang lain itu ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Istilah kasarnya ya, bisa menari di atas penderitaan orang lain. Di tengah teman-teman sekalian yang gulung tikar, itu ada peluang pasar yang bisa kita manfaatkan. Kan suplainya kan menjadi sedikit kalau banyak yang gulung tikar, suplai kelinci, panenan kelincinya ya. Itu teman-teman. Tapi kalau dari segi harga itu untuk pedaging masih stabil ya. Mungkin ini berkah tersendiri untuk teman-teman sekalian yang main di pedaging. Saya masih belum bisa konsisten ya, belum bisa konsisten di pedaging. Kadang juga saya jual pedaging, tetapi lebih banyak saya jual sapian. Kadang juga saya jual bibit ya, siapan untuk dijadikan induan ya. Alhamdulillah bulan ini sudah jual 8 ekor sapian, kemudian 3 siapan atau 3 bibit ya. Ini masih ada yang siap jual itu 7 tambah 7 tambah 4 berarti berapa? 18. Masih ada 18 sapian yang siap jual. Dan ada satu lagi yang siap dijual kiloan ya. Alhamdulillah masih bisa survive ya. Dan itu istilahnya, hasil dari kelinci itu
tidak semuanya, misalnya ada sisa tidak saya gunakan untuk keperluan lain, tetapi saya kembalikan lagi ke sini ya. Contohnya ini tadi malam saya baru beli induan lagi untuk yang frek ya. Jadi kalau ada sisa pasti saya sisihkan untuk nambah induan, karena kalau biara dari kecil itu lama coy. Jadi lama memang, harus nunggu 6 bulan baru bisa produksi minimal ya, 6 bulan baru bisa produksi. Sehingga saya terapkan itu kalau panen, kok panennya ada banyak ya, saya beli induan ya. Untuk ini ya, periode sekarang ini, periode sebelumnya ini broken coco, itu juga hasil panen yang lalu. Periode sebelumnya lagi saya gunakan untuk nambah ini high call ya. Jadi bertahap kita tambah terus. Oke, tetap semangat, jangan sampai kendor ya. Ingat, di setiap kesulitan ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, meskipun alur pembahasannya ngalor ngidul ya, tidak terstruktur secara baik. Mudah-mudahan tetap ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.